811 kebenaran dan palsu, tambahan 1. Tentu saja Gu Qingshan dan Wu Weimei tahu bahwa Leng Xicheng sama sekali tidak berniat untuk menikahi Gu Qingqing sejak awal, dan juga sama sekali tidak menyukainya. Menikahinya hanya adalah tindakan sementara untuk mengatasi situasi. Merekalah yang menggunakan kematian ayah Gu dan mengancam Leng Xicheng. Jika pria itu tidak menikahi Gu Qingqing, ia harus memberi mereka 30 juta yuan, atau mereka akan menghubungi media untuk mengungkapkan informasi. Hal itu terjadi saat grup Leng dalam situasi krisis, harga saham turun 40% karena pasar saham, divestasi keluarga Su dan keluarga Ni, dan Su Zipei membatalkan pernikahan. Jika ada berita fatal seperti, Leng Xicheng menabrak mati seseorang, mungkin grup Leng benar-benar akan runtuh. Namun siapa sangka, Leng Xicheng tidak memberi uang dan juga tidak membiarkan mereka untuk mengungkapkan informasi, tetapi malah menikahi Gu Qingqing. Selain itu, masih ada cerita lain dari kematian ayah Gu. Jika Leng Xicheng mengetahui cerita ini, pernikahan mereka pasti akan hancur dalam sekejap. Wu Weimei dan Gu Qingshan pun memutuskan untuk menyimpan cerita itu baik-baik, dan bahkan tidak berani memberitahu Gu Qingqing, apalagi kalau sampai ketahuan Leng Xicheng. Mungkin karena Leng Xicheng diancam untuk menikahi Gu Qingqing, Leng Xicheng mengabaikannya selama 3 tahun terakhir dan bermain di luar. Gu Qingshan dan Wu Weimei juga sama sekali tidak berani bersikap sebagai keluarga Nyonya Leng. Mereka takut Leng Xicheng akan mendepak Gu Qingqing kapan saja. Sampai akhirnya, baru-baru ini mereka menjadi sedikit lebih berani. Siapa sangka mereka akan bertemu keluarga Liu, dan menjalin hubungan. Keduanya mengangguk dengan rendah diri. Selain itu, kalian tidak boleh memberitahu Gu Qingqing tentang hari ini. Jika ia mengetahui sepatah kata pun di masa depan. Tidak. Keduanya segera menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Leng Xicheng tampak acuh tak acuh, ia langsung mengangkat kakinya dan pergi. Jika bukan karena Gu Qingqing, ia bahkan tidak akan melihat ibu dan putra ini. Licik, perhitungan, rakus, mesum, bahkan ayah Gu Qingqing juga, benar-benar sulit untuk membayangkan bahwa keluarga seperti ini benar-benar bisa membesarkan orang yang lembut, baik hati dan berprinsip seperti Gu Qingqing. Ketika sedang memikirkan orang itu pun datang. Leng Xicheng baru saja memikirkan Gu Qingqing, dan pesan WeChat Gu Qingqing datang. Apakah pekerjaannya berjalan dengan baik? Ekspresi dingin di wajah Leng Xicheng menghilang dalam sekejap. Ia berpikir sejenak, dan ingin sengaja mengganggu Gu Qingqing, jadi segera membalas, tidak berjalan dengan baik, pihak lain tampaknya telah merebut proyek ini. Benar saja, Gu Qingqing menjadi cemas di detik berikutnya. Ia segera bertanya, benarkah? Apakah masih ada cara untuk menyelamatkannya? Leng Xicheng membalas ekspresi, angkat tangan, kemudian berpikir sejenak dan menambahkan, aku akan kembali dalam jangka waktu 1 jam. Gu Qingqing juga segera menjawab, teman pembantu di rumah ada sedikit urusan hari ini, jadi dia meminta cuti. Apakah kamu sudah makan malam? Aku dalam perjalanan pulang, apakah ingin aku memasak sesuatu untukmu? Hanya ada Gu Qingqing. Kalau begitu bukankah lebih bagus? Leng Xicheng merasa senang di dalam hati, tetapi masih berpura-pura bersikap dingin di permukaan. Kamu atur saja. Gu Qingqing langsung merasa sakit hati. Ia kerja lembur hari ini, dan waktu sudah tidak pagi ketika ia menyelesaikan pekerjaannya. Takut Leng Xicheng menunggunya, ia pun sengaja tidak naik bus dan memilih naik taksi. Pak, pergi ke Walmart. Tapi kita baru saja melewati Walmart, sudah hampir sampai di tempat tujuan, pengemudi itu merasa sedikit aneh. Tidak apa-apa, aku ingin pergi membeli sesuatu. Leng Xicheng akan kembali dalam waktu 1 jam, ia juga tidak tahu apakah sempat atau tidak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Leng Xicheng kembali, lampu di rumah juga sudah menyala. Ia berjalan ke depan Gu Qingqing tanpa suara, benar saja, ia melihat Gu Qingqing sedang sibuk di dapur. 812 kebenaran dan palsu, tambahan 2. Leng Xicheng terlihat berdiri di samping, ia sedang menatap Gu Qingqing yang tampak sibuk. Tubuhnya yang ramping bersandar di pintu sambil melihat Gu Qingqing sibuk di dapur dengan punggung membelakanginya. Suara langkah kakinya sangat lembut, ia sengaja tidak memanggil Gu Qingqing dan hanya melihat wanita itu membeli berbagai jenis bahan masakan yang hampir menumpuk menjadi bukit kecil. Gu Qingqing bisa memasak sendiri. Ketika ia masih kecil, ayah dan ibunya harus pergi bekerja. Pada saat itu,
Gu Qingqing yang masih di sekolah dasar harus menginjak bangku kecil untuk memasak di rumah. Setelah menikah dengan Leng Xicheng, untuk menyenangkannya, ia sengaja belajar memasak. Bahan makanan yang dibelinya telah diletakkan di talenan dapur. Ia tidak terburu-buru memasak makanan satu per satu, tetapi membersihkan semuanya dan menyisihkannya. Ia merendam yang harus direndam, mencuci yang harus dicuci, mengasinkan yang harus diasinkan terlebih dahulu. Karena takut pakaiannya kotor, ia membeli celemek kartun kelinci merah muda yang terlihat sedikit konyol. Tetapi, tidak tahu kenapa, tampilan yang konyol ini terlihat sangat menarik bagi Leng Xicheng. Sebelum pergi bekerja setiap hari, ada orang yang membantunya mengancingkan pakaian, dan setelah pulang kerja setiap hari, masih ada orang yang memasak makanan untuknya. Aroma masakan serta kehidupan sederhana seperti ini, Leng Xicheng tidak pernah memilikinya, tetapi, tidak tahu kenapa, perasaan ini membuatnya merasa begitu hangat, bahagia dan nyaman. Gu Qingqing terus sibuk. Setelah mencuci bahan makanan, ia mulai memotong-motongnya. Ketika ia meletakkan seikat bayam di talenan, memegang pisau di tangannya, lalu menundukkan kepala dan hendak memotong sayurnya, ia tiba-tiba tersadar, mengapa ada bayangan di lantai. Apakah ada pencuri? Ia memegang pisau dapur dengan erat di tangannya sambil menegakkan tubuhnya, sama sekali tidak berani menoleh sembarangan. Namun saat ia menundukkan kepala dan melirik ke lantai, dan benar-benar melihat ada sepasang sepatu di dekat pintu, itu adalah sepatu pria. Ketika orang semakin gugup, orang itu akan berpikir semakin asal. Gu Qingqing tidak bergerak, ia mengulurkan tangan lainnya ke dalam sakunya untuk membuka telepon. Nomor telepon Leng Xicheng dirancang sebagai panggilan darurat olehnya, begitu membuka telepon, ia segera melakukan panggilan darurat, dan ponsel Leng Xicheng berdering tepat di belakangnya. Ah! Gu Qingqing terkejut, ia berbalik dan melihat Leng Xicheng bersandar di pintu sambil melihatnya dengan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tangan Gu Qingqing bergetar, pisau dapur di tangannya miring, ia tidak merasakan pisau memotong dirinya. Gu Qingqing tidak merasakannya, tetapi Leng Xicheng malah sakit hati ketika melihatnya. Pria itu tak lagi bersikap santai di permukaan, ia melangkah ke depan dan meraih pisau dapur di tangannya, membuangnya ke samping, kemudian meraih tangan Gu Qingqing dan melihat lukanya. Apa yang terjadi denganmu? Mungkin karena nada suara Leng Xicheng sedikit dingin, Gu Qingqing pun terkejut. Aku melihat bayanganmu tadi, jadi. Leng Xicheng agak menyesal. Ia tidak menyangka bersembunyi di sini dan melihat Gu Qingqing memasak malah membuatnya ketakutan, bahkan sampai melukai tangannya. Leng Xicheng mengangkat tangan Gu Qingqing dan melihatnya dengan sedikit sakit hati. Di jari-jari yang putih ada sebuah luka. Meskipun lukanya tidak dalam, tapi terus mengeluarkan darah, seperti plum merah mekar di salju. Saat ini, Gu Qingqing baru menyadari bahwa jarinya terkena pisau dapur, kemudian ia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, tidak sakit. Hanya perlu mencari plester. Leng Xicheng melihat tangan Gu Qingqing dengan tatapan dingin. Ia mengangkat tangannya, di bawah tatapan terkejut Gu Qingqing, Leng Xicheng memasukkan jari Gu Qingqing ke mulutnya, lalu dengan lembut menyedot darah yang keluar perlahan dari jarinya. 813 Harmonis 1. Gu Qingqing tercengang. Ia hanya merasa, jari-jarinya dibungkus dengan lembut oleh Leng Xicheng, ujung lidahnya sedikit bergulung dengan sedikit rasa sakit terbakar, jari-jarinya seperti dikelilingi oleh kehangatan, seolah ada seorang ibu yang dengan lembut memegang tangannya. Gu Qingqing sedikit tercengang, ia mengangkat kepalanya dan melihat mata Leng Xicheng yang dingin. Pandangan Leng Xicheng sangat tenang, ekspresinya juga sangat dingin, tetapi mulutnya malah sangat hangat. Gu Qingqing juga tidak tahu apa yang terjadi. Ia merasa jantungnya berdetak kencang untuk beberapa saat, seperti drum, dong-dong, dong-dong. Saat jari-jarinya masuk ke dalam mulut Leng Xicheng, rasanya seolah terhubung dengan lidahnya, kemudian terhubung ke hatinya, membuat seluruh tangannya, seluruh tubuh dan hatinya seperti layang-layang yang ditarik oleh tali, dipegang dengan erat oleh pria itu. Ketika Leng Xicheng menginginkannya, dan jika ingin membiarkannya turun, maka ia harus turun dari udara. Terutama, ketika ia mengangkat pandangannya sesekali dan melihat mata Leng Xicheng. Pria itu seperti menatapnya dengan serius dan juga seperti sedang menertawainya. Di dalam bola mata kuning Leng Xicheng seolah ada kumpulan api yang membuat jantungnya seperti mengalami pukulan berat, dan dadanya seperti air mancur. Sensasi kulit yang halus dan padat berubah menjadi benang tak terlihat, kemudian menenun menjadi jaring, dan menjeratnya di dalam jaring dengan erat.
Gu Qingqing tiba-tiba merasa sedikit malu, dan ingin menarik kembali tangannya. Namun Leng Xicheng malah membungkus jari-jarinya dengan erat dan tidak membiarkannya bergerak. Gu Qingqing menatap Leng Xicheng dengan sedikit terkejut, tapi malah menyadari bahwa Leng Xicheng mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang rampingnya, lalu membawanya mundur hingga dekat meja masak. Ketika tidak bisa mundur lagi, Leng Xicheng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyapu bahan makanan yang sudah dibersihkan di meja masak ke lantai. Setelah itu, tangan besarnya seperti penjepit besi yang memeluk pinggang ramping Gu Qingqing dan mengangkatnya ke atas meja masak dalam sekejap. Itu bahan makanan yang baru saja aku bersihkan. Teriak Gu Qingqing yang hendak turun untuk mengambilnya. Namun, ia baru saja menyentuh meja marmer dingin, dan secara refleks ingin melarikan diri. Tapi Leng Xicheng malah tiba-tiba maju, kakinya yang ramping meremas di antara tubuhnya, menahan Gu Qingqing dengan erat di meja. Gu Qingqing ingin menarik kembali tangannya, tetapi malah digigit erat oleh Leng Xicheng. Gigi pria itu menggigit jari-jarinya dengan erat, tapi tidak terlalu kuat. Pada saat yang sama, ujung lidah pria itu menyapu bagian yang baru saja ia gigit, seperti sedang menghiburnya. Leng Xicheng. Gu Qingqing merasa sedikit aneh, tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan perasaan di dalam hatinya. Seolah ada anak kucing yang menyapu jantungnya dengan ekor yang berbulu, membuatnya merasa sedikit gatal. Aku sedang memasak. Aku tahu. Leng Xicheng masih membungkus jari Gu Qingqing di dalam mulutnya, suaranya terdengar sedikit tidak jelas, seperti bergumam. Tindakannya seolah meremas suaranya dari dalam tenggorokannya. Nada bicaranya sedikit serak dan tidak jelas di bawah cahaya kuning dan redup. Hal itu terlihat aneh hingga membuat orang malu dan wajahnya memerah. Aku akan memasakkan makanan yang ingin kamu makan. Gu Qingqing tidak berani melihat mukanya, juga tidak berani melihat matanya, jadi ia menundukkan kepalanya dengan sedikit panik. Aku ingin memakanmu. Leng Xicheng akhirnya melepaskan jarinya, bibirnya jatuh ke belakang lehernya. Dengan lembut menghembuskan napasnya pada rambut lembut di belakang telinga istrinya, seperti menyalakan api yang kemudian terbakar. Tangannya kembali memeluk pinggang istrinya dengan erat, membuat Gu Qingqing tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Ini di dapur. Gu Qingqing menolak dengan sedikit kesulitan. Ia mendorong bahu suaminya dengan tangan kecilnya, agar Leng Xicheng tidak bisa mendekatinya. Tetapi Leng Xicheng malah meraih tangannya, membawa tangan Gu Qingqing melingkari lehernya. 814 Harmonis 2. Jika Leng Xicheng menginginkannya, bisakah tidak melakukannya di sini? Tetapi ciuman Leng Xicheng meluncur ke lehernya yang panjang, lalu berhenti di bagian tulang selangkanya, dan lanjut menciumnya seolah tidak rela melepaskannya. Gu Qingqing dicium hingga seluruh tubuhnya mati rasa dan lemas, seluruh tubuhnya seolah melunak. Tidak bisa di sini, kah? Tapi, bahkan saat Gu Qingqing belum sempat menyelesaikan kata-katanya, ia ditekan di atas meja masak oleh Leng Xicheng yang ingin segera memilikinya. Terkadang Gu Qingqing akan memiringkan kepala, melihat piring, mangkuk, dan bahan makanan yang sudah dicuci, serta pisau yang terletak di rak, dan juga toples bumbu di sebelahnya. Semua benda itu mengikutinya, menari. Gu Qingqing melihat plafon dengan pandangan kabur, melihat lampu gantung di plafon yang awalnya tidak bergerak, juga tampaknya seperti sedang bergoyang. Gu Qingqing lalu menundukkan kepala dan melihatnya, melihat mata Leng Xicheng yang tampak dingin, wajahnya yang tampan seperti batu giok juga tidak memiliki ekspresi, kecuali sedikit warna merah di pipi putihnya dan matanya juga berbinar. Hal yang paling memuaskan di dunia, adalah menarik hati seorang pria arogan, dingin dan sedikit bergairah seperti Leng Xicheng saat ini. Tetapi, pada saat ia melihat Gu Qingqing melihat dirinya, Leng Xicheng tiba-tiba merasa sedikit malu. Ia mencondongkan tubuhnya dan mencium sudut bibirnya, membiarkan Gu Qingqing tidak bisa melihat ke kiri dan kanan. Sepertinya suaminya sangat tidak berkemampuan, pada saat ini masih bisa membiarkan istrinya tidak fokus. Gu Qingqing ingin berbicara, tetapi semakin ia ingin berbicara, kekuatan Leng Xicheng yang menahan bibirnya semakin kuat. Pada akhirnya ia hanya bisa mengeluarkan suara seperti gelisah dan merengek. Gu Qingqing merasa dirinya seperti ikan yang dilemparkan ke talenan, dan Leng Xicheng adalah pemilik yang sedang memegang pisau dan ingin memotongnya sepotong demi sepotong. Ia juga seperti seekor lumba-lumba yang tersesat dan akan tenggelam, sedikit demi sedikit didorong ke pantai oleh ombak. Ia berjuang ingin pergi, ingin kembali ke pelukan air laut, tapi malah didorong ke pantai lagi dan lagi oleh kekuatan keras. Semakin ia berjuang, kekuatan laut semakin kuat, ia tidak bisa melakukan apa-apa selain tenggelam. Ia tidak tahu waktu berlalu berapa lama,
dan mengikuti raungan pelan Leng Xicheng. Gu Qingqing seperti angsa yang terkena panah, ia mengangkat lehernya yang panjang ke belakang, seluruh tubuhnya sangat tegang, bahkan jari-jari kakinya pun tidak bisa menahan diri dan meringkuk. Karena Gu Qingqing tidak bersandar untuk waktu yang lama, Leng Xicheng tiba-tiba meraih bahunya yang halus, dan menariknya kembali dengan kuat. Pria itu lalu membungkam bibirnya dengan keras. Gu Qingqing bisa merasakan aliran udara panas yang keluar dari dadanya ketika menyatu dengan suaminya, seperti ada angin puyuh yang menghantam dengan kuat, membuatnya kacau. Dunia Gu Qingqing seperti tiba-tiba menjadi hitam dan putih, seperti ketika mendaki tebing, menginjak tanah kosong. Emosi yang menarik perhatian dan putus asa tiba-tiba menggulungnya, membuat seluruh tubuhnya terasa kosong. Hanya saja, setelah keseruan berakhir, Leng Xicheng yang jatuh di pundaknya dan terengah-engah, baru menyadari bahwa ia sepertinya tidak melakukan tindakan keamanan lagi. Bagaimana ini? Kemarin juga seperti ini, dan hari ini juga sama. Kondisi kesehatan Gu Qingqing sekarang tidak cocok untuk hamil, dan minum obat juga tidak baik. Ini semua salah Leng Xicheng, mengapa ia bisa, seperti digoda oleh setan, dan hanya peduli dengan kesenangan sendiri, bahkan hampir menyakitinya. Ia sedikit mengernyit dan mengerutkan bibirnya, lalu menggendong Gu Qingqing yang masih menenangkan diri ke kamar mandi di lantai atas. Aliran air hangat memenuhinya, alisnya berkerut lebih dalam, kemudian berkata dengan nada meminta maaf, hal yang terjadi tadi, aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Gu Qingqing sedikit terkejut, beberapa saat kemudian ia baru bertanya dengan suara serak, tidak akan melakukan apa. 815 Harmonis 3. Leng Xicheng menurunkan pandangannya dan mencetak serangkaian ciuman di bahunya, kemudian baru berkata dengan suara pelan, aku akan melakukan tindakan keamanan dengan baik di masa depan. Gu Qingqing tercengang, tidak menyangka Leng Xicheng akan mengatakan hal ini. Kondisi tubuhmu sedang dalam keadaan yang tidak baik jika sampai hamil untuk beberapa bulan ini. Setelah beberapa bulan berlalu, kita baru akan melanjutkannya lagi. Nada suaranya terdengar tenang dan alami, seolah-olah ada kebenaran yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Ia masih menambahkan, aku juga harus punya anak. Setelah menikah selama 3 tahun, sekarang Leng Xicheng sudah berusia 27 tahun. Usia ini tidak terlambat dan juga tidak awal. Ketika Gu Qingqing berhasil hamil, Leng Xicheng juga tidak berencana untuk melakukan tindakan keamanan. Bagaimanapun, keluarga seperti mereka dapat memiliki beberapa anak lagi. Ketika masih kecil, Leng Xicheng memiliki autisme dan memiliki teman berusia sama di sekitarnya, ia diselamatkan oleh generasi pertama Wells. Setelah kembali ke Tiongkok, ia memiliki Musangen, Jinian, Mo Dongyang, keluarga Yu dan Hongsu. Leng Xicheng pun menjadi jauh lebih baik. Ia sendiri tahu, jika memungkinkan, ia harus memiliki lebih banyak anak, karena memiliki lebih banyak teman bermain lebih baik. Setidaknya, harus punya 2 atau 3 anak agar bisa saling menjaga. Gu Qingqing mengangguk, kemudian menatapnya dengan sedikit lelah. Air hangat di kamar mandi terasa mengalir, dan Leng Xicheng menggongnya lalu berbaring berdampingan. Tempatnya terasa sedikit sempit, Leng Xicheng agak menyesal. Jika mengetahuinya lebih awal, ia akan membeli bak mandi yang lebih besar. Mungkin karena baru saja berolahraga, kemudian langsung berendam di air hangat, tubuh Gu Qingqing pun terasa lemas. Ia dengan malas memakai spons mandi untuk membersihkan seluruh tubuhnya sampai bersih. Lalu ia melihat Leng Xicheng di sebelahnya. Pria itu masih bertarung dengan spons mandi, Gu Qingqing juga mencondongkan tubuhnya dan dengan lembut menyeka punggungnya dengan spons mandi. Hari ini suasana hati Leng Xicheng terlihat tidak begitu baik, apakah karena pekerjaan? Karena bekerja keras begitu lama dan proyeknya direbut oleh orang lain, jadi suasana hatinya tidak senang. Sepertinya, tidak. Ketika Leng Xicheng berada di depan meja dapur, wajahnya jelas terlihat sangat tenang, bahkan matanya juga berbinar. Apakah setelah selesai melampiaskan amarahnya, suasana hatinya jadi jauh lebih baik? Apa yang kamu pikirkan? Suara air terdengar saat Leng Xicheng membalikkan badannya, lalu melihat Gu Qingqing mengangkat spons mandi di tangannya dengan linglung. Gu Qingqing tadi menyekanya dan tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah termenung. Tidak, Gu Qingqing melepaskan spons mandi di tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Ia tahu Leng Xicheng biasanya tidak suka ia ikut campur dalam pekerjaannya, kecuali pria itu sendiri bersedia mengatakannya. Jika ia terlalu penasaran dan ikut campur mengenai pekerjaan Leng Xicheng, apakah pekerjaannya berjalan lancar atau tidak, itu akan membuat pria itu merasa,
harga dirinya sebagai seorang pria terpukul. Selain itu, bahkan jika Leng Xicheng mengatakannya, Gu Qingqing sendiri juga tidak bisa banyak membantunya. Gu Qingqing terdiam, namun Leng Xicheng malah tersenyum. Ia mengulurkan tangannya untuk memeluk Gu Qingqing, lalu memiringkan kepalanya dan mencium wajahnya dengan lembut. Apa yang membuatmu tidak senang, katakan padaku. Hanya, aku sedikit lapar. Lapar, mata Leng Xicheng perlahan-lahan melihat ke bawah, pandangannya melintasi daratan datar di bawah puncak gunung seputih salju, tampaknya ada hutan dan ngarai. Matanya tampak berbinar, kemudian mengangguk dengan setuju, aku juga lapar. Gu Qingqing mengangguk, kalau begitu ayo kita keluar, kamu mau makan apa? Tunggu, jangan bangun dulu, aku akan segera kembali. Leng Xicheng menekannya ke bak mandi, lalu berdiri sendiri. Gu Qingqing sedikit bingung, apakah Leng Xicheng ingin memasak untuknya? Leng Xicheng memakai sandal dan kembali setelah berjalan beberapa langkah. Gu Qingqing sedikit terkejut, apakah ada makanan di kamar? Selanjutnya bab 816 harmonis 4.